Nah, untuk perencanaan tapak materi 4 hari ini yaitu ada kebisingan. Yang pertama itu adalah merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan kenyamanan lingkungan. Nah, itu nanti salah satu beberapa alternatif untuk meminimalisir bunyi yang tidak diinginkan itu bisa juga dengan meletakkan vegetasi di sekitar tapak. Itu diharapkan dapat memfilter suara bising dari jalan raya. Kemudian memberikan bidang masif supaya bising yang masuk ke area privat itu dapat diminimalkan. Jadi diberikan bidang masif agar nanti, karena memang kalau area privat itu memang harus jauh dari kebisingan karena memang sifat privasinya tinggi. Kemudian menggunakan ruang-ruang penyangga pada daerah sumber bising seperti ruang publik atau servis yang tidak memerlukan ketenangan. Nah, ini salah satu untuk menganalisa tingkat kebisingan. Nah, di sini ini adalah merupakan lambang dari kebisingan di sini. Nah, itu nanti dengan notasi seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya menganalisa kebisingan, nah ini tingkat kerapatannya itu menjadikan salah satu faktor untuk membedakan mana yang tingkatnya rendah, mana yang tingkat tinggi. Nah, seperti di sini ya. Nah, tingkat kebisingannya itu semakin rapat, notasinya atau simbolnya semakin tinggi tingkat kebisingannya, semakin renggang notasinya, semakin rendah tingkat kebisingannya. Nah, bisa juga dibedakan dengan warna, tapi tetap harus melihat dari kerapatan dan kerenggangan dari masing-masing simbol ini. Nah, terus kemudian di sini menempatkan area privat di sini. Nah, di lingkaran yang ini. Nah, ini di bagian belakang agar menjauh dari sumber bising yang memang sumber bisingnya yang tingkat ketinggian kerapatan atau tingkat kebisingan tinggi adalah berada di jalur utama yang lalu lintasnya selalu ada, selalu ramai ya. Makanya kita sudah mendapatkan sintesa atau tanggapan, berarti area privat nantinya akan diletakkan menjauh dari pusat kebisingan. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bangunan sebagai pembatas atau penyangga kebisingan dari jalur utama ini. Nah, kita tempatkan bangunan di sini. Selain kita juga memberikan area privat atau bangunan privat yang nanti jauh dari jalan, bisa juga dibatasi oleh bangunan, landscape juga bisa, atau nanti tergantung kreasinya teman-teman. Nah, nanti gimana caranya suara bising yang dari jalan itu tidak langsung keras terdengar di area privat tersebut. Nah, seperti itu. Terus kemudian itu kemudian juga tempatkan bangunan sejauh mungkin dari kebisingan jalan. Kalau yang tadi dibatasi dengan bangunan, nah kalau yang sekarang dibatasi dengan menggunakan taman, bentuk lahan sebagai penyangga atau buffer atau pelindung ya. Nah, ini pelindung itu juga salah satu mengatasi kebisingan dari luar tapak. Nah, ini kalau kita lihat di persimpangan ini, otomatis tingkat kebisingannya bisa sama di sini, tingkat kebisingan tingginya itu bisa sama. Nah, yang dari sini dari sungai karena dikit berarti tingkat kebisingannya renggang karena memang tidak banyak lalu lintas yang ada di sisi dekat sungai. Nah, itu nanti dianalisa harus muncul notasi seperti ini untuk menganalisa kebisingan, melihat kerenggangan dan kerapatan. Nah, nanti tanggapannya adalah bangunan privat atau bangunan utamanya diletakkan di sejauh mungkin dari kebisingan jalan, dan bisa juga diberi buffer atau pelindung. Nah, pelindung agar suara yang di sini terpantul gitu ya, seakan-akan kayak terpantul suaranya. Nah, tidak terlalu, jadi yang suara yang masuk ke bangunan utama yang di belakang itu bisa terminimalisir.
Nanti tergantung teman-teman apakah di sini mau ditambahkan bangunan lagi ataukah hanya landscape taman gitu juga tidak masalah. Kemudian vegetasi-vegetasi untuk pemecah polusi polusi suara juga bisa di situ diletakkan. Nah, terus kemudian ini adalah contoh analisa kebisingan, ada beberapa contoh. Nah, ini yang saya ambil. Nah, dari di sini diproyeksikan terdapat pagar tanaman sebagai buffer. Nah, bisa juga di sini ada ya kayak tumbuhan yang sebagai pagar tanaman itu. Nah, itu juga bisa sebagai pemecah suara juga kebisingan dari luar agar suara kebisingan itu bisa terpantulkan dan didukung dengan pengolahan fasad yang kedap suara. Selain juga dibantu buffer atau pelindung suara di depan area utama. Nah, bisa juga diolah juga bentuk fasadnya, fasad bangunannya, tampilan bangunannya agar meminimalisir suara. Nah, terus kemudian ini terlihat ya, ini ada perbedaan warna. Oh, di sini yang tidak terlalu rapat. Nah, ini yang tidak terlalu rapat kebisingannya di traffic lalu lintas yang tidak begitu padat karena di sini makanya nanti agak rendang. Ini dia mewarnai dengan warna orange. Nah, kemudian untuk kebisingan bertingkat cukup tinggi berasal dari jalur utama yang lalu lintas padat. Ini kurang rapat ya. Nanti bisa dibuat lebih rapat daripada yang tingkat sedang agar terlihat nanti perbedaan kerapatannya. Bisa juga dibedakan warna, tapi lebih baik tingkat kerapatannya juga diperhatikan. Nah, itu salah satu cara menganalisa. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini, menganalisa kebisingan lokasi tapak karena berada agak dalam sehingga tingkat kebisingannya rendah karena tidak langsung ke jalan raya atau utama dari kendaraannya itu ya. Jadi nggak ada lalu lintas kendaraan yang terlalu tinggi karena berada di dalam gang gitu ya. Nah, ini kan di sini yang tingkat kebisingannya tinggi. Nah, ini tingkat kebisingannya sedang, yang ini tingkat kebisingannya rendah. Nah, ini kan sama ya tingkat kerapatannya. Lebih baik kita menggunakan tingkat kerapatan juga selain kita juga menggunakan warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini tinggi berarti kita bikin kerapatannya lebih rapat lagi karena tinggi. Kalau sedang berarti agak rendang sedikit. Kalau misalnya terendah bisa juga renggangnya sangat. Nah, ini nanti tergantung nanti teman-teman buat ngatur kerapatannya bagaimana. Nah, terus kemudian dari segi kebisingan bukan berasal dari kendaraan seperti pabrik contohnya itu, makanya di sini rendah kategorinya. Oh, sorry, di sini ya rendah kategorinya. Nah, kemudian dari analisa ini kita bisa mengonsepkan, oh bisa juga kita menambahkan pohon perdu sebagai filter kebisingan yang di daerah sini. Karena tadi tingkatnya sedang ya. Jadi bisa juga dengan mendirikan atau membuat menanam vegetasi itu juga sebagai filter kebisingan. Nah, terus kemudian tingkat yang sedang itu juga tingkat yang sedang ya. Nah, kalau misalnya yang rendah bisa juga tanamannya lebih kecil lagi, lebih kecil tanamannya. Nah, kalau misalnya yang tinggi yang sedang tadi bisa tumbuhan-tumbuhan yang agak tinggi atau enggak mau diberi pagar juga tidak masalah. Nah, tergantung tingkat kebisingannya nanti seperti apa. Terus kemudian saya lanjutkan. Kemudian di sini juga ada analisa site. Nah, analisa site tentang sumber kebisingan sama halnya juga tadi ya, menggunakan simbol kerapatan dan kerenggangan. Nah, kemudian ini responnya bagaimana? Wah, itu responnya. Jadi nanti setelah kalian analisa langsung berikan respon atau sintesa atau tanggapan di situ. Langsung. Baru nanti dikonsepkannya seperti apa. Itu nanti jawaban dari sintesa itu baru kita lanjut ke konsepnya. Nah, kemudian respon ini menanggapi dari analisa yang kita sudah buat.
Nah, responnya seperti apa? Itu memberikan jarak yang cukup luas antara bangunan dengan jalan. Jadi ada jaraknya. Ada jaraknya dari kendaraan lalu lintas dengan bangunan utamanya. Nah, hal itu juga bisa meminimalisir suara yang akan diterima ke dalam bangunan tersebut. Nah, bisa juga dengan penanaman vegetasi pada area depan bangunan secara rapat sehingga kebisingan dapat sedikit dibuffer oleh vegetasi tersebut. Nah, nanti vegetasinya itu silakan melihat, kan ada berbagai macam, ada vegetasi sebagai buffer, ada yang pemecah angin, ada juga yang vegetasi untuk polusi dan lain sebagainya. Itu nanti silakan kalian lihat berdasarkan fungsinya vegetasi itu masing-masing. Nah, vegetasi yang untuk buffer atau peredam suara itu seperti apa vegetasinya, itu nanti silakan kalian cari. Nah, kemudian ini juga ada tingkat kebisingan dia dibedakan dengan warna. Nah, kalau bisa nanti nggak apa-apa mau dibedakan warna juga nggak apa, tapi tetap kerapatannya harus ditulis, harus digambarkan. Nah, kalau misalnya tinggi rapat sekali, kalau misalnya sedang mungkin agak renggang, kalau yang rendah lagi lebih renggang lagi. Nah, nanti tergantung teman-teman nanti buat awalnya kerapatannya seperti apa. Nah, ini nanti silahkan dilihat untuk salah satu cara kita menganalisa untuk kebisingan. Jadi silakan dibaca. Ini sudah dibagikan zoning ya. Terus ini juga ada dengan sketsa kebisingan tinggi berasal dari lalu lintas. Kemudian kebisingan rendah berasal dari pemukiman. Kemudian yaitu nanti kita melihat mana yang tinggi, mana yang rendah. Nanti yang tinggi itu kita meminimalisirnya dengan apa. Nah, kalau bisa nanti kalau saat menganalisa bisa juga mungkin ada yang tergambar, silakan melakukan sketsa ya seperti itu, kemudian digambar seperti ini, atau bisa juga dari peta ArcGIS-nya kalian, kemudian kalian kalian coret-coret sendiri lewat Word atau PowerPoint, itu juga bisa. Soalnya dulu saya biasanya ya saya print peta seperti ini sebanyak berapa analisa dan nanti baru dicoret-coret. Gitu juga bisa pakai spidol itu seperti ini juga bisa. Nah, kemudian ini ada vegetasi. Nah, vegetasi itu berupa tumbuhan memberikan tidak hanya fungsi estetika tapi juga sebagai respon terhadap iklim dan faktor-faktor lingkungan yang di sekitarnya. Nah, ini ada yang jenis tanaman ya, ada yang semak belukar sebagai penutup lahan. Penggunaannya, fungsinya seperti ini. Semak belukar sebagai tempat sebagai penutup tanah, kemudian penghijauan. Menurut penggunaannya, penghijauan privat. Kemudian menurut fungsinya, fungsi sosial sebagai ruang komunikasi. Kemudian perdu sebagai perhiasan dan perbaikan tanah, penghijauan semi privat, pohon-pohon yang di pinggir jalan. Kemudian fungsinya higien mental, kreativitas imajinasi. Kemudian pohon peneduh dan pemberi manfaat lainnya, penghijauan umum ya, berada di taman kota, di fungsinya untuk peristirahatan, jadi kita bisa meneduh di bawah pohon tersebut. Terus kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya vegetasi, kira-kira ukuran-ukuran secara ininya. Nah, ini di jalur taman, ini trotoar. Nah, ini nanti bisa juga sebagai peneduh. Oh, ini loh, kalau misalnya pohon yang tinggi berjarak dengan 2 meter, itu bisa sebagai peneduh dari orang yang berjalan di sampingnya. Terus kemudian saya lanjutkan. Nah ini contoh salah satu fungsi vegetasi, yaitu sebagai tanaman barier, yaitu ada mahoni dan pohon flamboyan. Kemudian tanaman peredam suara, ada mahoni, tanjung, pohon tanjung, kiara payung, kembang sepatu, dan gelodokan tiang sebagai peredam suara. Nah, ini kemudian
Ada juga tanaman peneduh dapat digunakan pohon tanjung juga, pohon kersen, kiara payung juga bisa. Kemudian tanaman penyerap polusi yaitu juga ada pemecah bisingan, angsana, akasia, daun, pokoknya akasia yang daun besar, oleander, bougainville, dan lain-lainnya. Itu juga bisa. Nanti bisa kalian searching untuk macam-macam tanaman atau tumbuhan seperti itu. Ini untuk contoh analisa vegetasi. Nah, tadi kan kita sudah tahu tingkat kebisingannya seperti apa, kemudian arah angin. Nah, iklim kemarin juga sudah. Nah, itu kita meresponnya seperti apa. Nah, untuk vegetasi, nanti kalau waktu saat kalian menganalisa vegetasi, nah berdasarkan analisa yang sebelumnya seperti arah matahari, kemudian iklim, curah hujan, kemudian kebisingan, bisa juga dari aksesibilitas dan sirkulasi karena selain peneduh, kemudian kalau misalnya yang curah hujan berarti sebagai peneduh. Kalau misalnya kebisingan sebagai pemecah minimalisir suara, kalau misalnya dari angin sebagai pemecah angin. Nah, kemudian kalau misalnya untuk sirkulasi dan aksesibilitas itu tanggapannya nanti bisa juga vegetasi itu sebagai penanda jalur sirkulasi orang tuh harus mengarah kemana selain kita menggunakan pola jalannya. Tapi kita juga bisa menandakan dari penyusunan vegetasinya dibuat menyesuaikan dengan pola sirkulasi, itu juga bisa. Nah, ini nanti kalian meresponnya berdasarkan analisa yang sebelumnya itu. Misalnya untuk curah hujan, kita menggunakan di responnya nanti kita menggunakan pohon A misalnya sebagai peneduh. Terus kemudian untuk angin, pohon B atau pohon A juga bisa nanti digunakan untuk pemecah angin yang nanti akan diletakkan di beberapa titik. Misalnya itu kalian sudah langsung tentukan, dicoret langsung di kertasnya, langsung ditentukan. Ternyata misalnya kalau misalnya ini menanggapi dari kebisingan, karena kebisingan tertinggi ada di sebelah sini, berarti nanti diberikan vegetasi sebagai pemecah suara atau peredam suara. Nanti yang disusun, nanti bisa kalian gambarkan di sini, disusun sepanjang jalan yang yang kebisingannya tinggi. Nah, itu bisa juga kalian buat disusun seperti ini. Nah, nanti kalau tingkat kebisingannya rendah, tanamannya lebih pendek atau lebih tanaman perdu itu juga bisa. Kalau misalnya tingkat kebisingannya sedang, bisa juga nanti hijau-hijauan yang hanya sebagai peredam untuk peredam polusi itu juga bisa. Nah, khusus yang untuk tinggi nanti kalian jadi nanti yang tingkat tinggi menggunakan tumbuhan apa, yang tingkat rendah menggunakan tumbuhan apa, kemudian tingkat kebisingan yang sedang vegetasinya apa. Jadi nanti masing-masing ada untuk menanggapi. Yang iklim pun juga nanti vegetasinya apa, kemudian yang curah hujan nanti vegetasinya apa. Nah, yang digambarkan di sini yang sudah kira-kira kalian susun, nanti di sini ada kiara payung, nanti di sini ada apa. Nah, di sini juga nanti ada apa. Itu nanti bisa kalian masukkan gambarnya di sini. Juga bisa gambar dari pohon-pohon tersebut. Itu juga termasuk sudah sebagai analisa atau sekaligus nanti responnya di sini juga bisa. Nanti responnya berupa kata-kata. Nah, nanti juga yang analisanya, ternyata nanti di sini kebisingannya rendah. Nanti ada pohon apa, vegetasi apa di sini. Di sini yang tinggi, nanti vegetasi apa yang di sini. Nah, itu nanti bisa kalian masukkan gambarnya masing-masing seperti itu. Terus kemudian nah ini juga ternyata nih seperti ini juga bisa kalian bikin sketsanya untuk menganalisa vegetasi. Ternyata di sini nanti akan saya manfaatkan untuk pohon mahoni. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, fungsi mahoni nanti seperti apa? Ini kita menggunakan mahoni sebagai area pembatas antar tapak dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan nilai ekologis pada lingkungan. Sebagai penanda pola sirkulasi juga bisa. Itu nanti kalian menjelaskan manfaat dari pohon yang kalian gunakan. Nah, terus kemudian
Ada juga menggunakan pohon perdu dan pohon cemara misalnya. Pohon perdu ini digunakan untuk keindahan dan meningkatkan nilai ekologi pada kawasan. Nanti saya letakkannya di sisi sebelah sini. Jadi nanti kalian sudah bisa menentukan, ini nggak usah berupa 3D juga nggak apa-apa, nanti berupa peta sama seperti yang sebelumnya itu, slide sebelumnya. Nah, nanti kalian tanda aja, di sini nanti untuk pohon mahoni, nanti yang di sini untuk pohon si perdu. Nah, kemudian di sini di sini ada pohon cemara, nanti saya kasih pohon cemara di sini. Nah, fungsinya untuk vegetasi yang memiliki keindahan kawasan dan menambah ini. Nanti fungsinya kalian cari pohon cemara atau apa. Di sini ternyata untuk penanda sirkulasi. Jadi nanti di sini fotonya gambar pohon cemara, yang di sini tanaman perdu, yang di sini misalnya pohon mahoni. Nanti tinggal kalian jelaskan di deskripsi di bawahnya juga nggak apa-apa. Di sini isinya gambar-gambar itu pun juga bisa seperti itu. Nah, terus kemudian next. Nah, di sini ya, kayak di sini kan dipakai petanya aja, pakai petanya juga bisa. Nanti tinggal kalian tandai masing-masing. Pakai apa? Sini jenis pohon yang lokasi titik tumbuhnya. Nanti kalian gunakan pohon apa? Misalnya sini sebagai penutup permukaan yang kurang subur, nanti pakai vegetasi apa. Ini ya beberapa slide yang sebelumnya, yang slide yang saya tampilkan tuh cara menganalisa dari berbagai macam sumber. Jadi silakan nanti teman-teman enaknya modelnya seperti apa. Terus kemudian vegetasi sebagai barrier, ini sebagai jenis pohon bambu. Nanti gambar pohonnya seperti apa, nanti fungsinya untuk apa, untuk dideskripsikan seperti itu. Nanti untuk masuk ke analisa sekaligus ke sintesa atau tanggapannya. Terus kemudian ya ini juga bisa, nanti silahkan, ini ada beberapa alternatif, dia memberikan alternatif penyusunan dari pola vegetasi yang akan diterapkan nantinya sebagai konsep. Jadi nanti silahkan ini dibaca, nanti teman-teman enaknya lebih gimana cara menganalisanya untuk vegetasi. Nah, ini juga ada, ini kan seperti tadi ya, misalnya di sebelah sini untuk jambu, nanti ditulis ke jambu, pohon jambu. Nah, nanti pohon jambu nanti kira-kira diletakkan di mana saja, diceritakan gitu, nggak harus di sini nggak apa-apa, tapi taruh di bawahnya juga, deskripsi di paragraf bawahnya juga bisa. Kemudian pohon cemara, pohon beringin, ini pohon cemaranya, ini pohon beringin, terus ini pohon kersennya, terus ini pohon palem, terus ada juga ini pohon cemaranya. Nah, nanti peletakan analisa nanti sudah menyusun ini ya. Jadi untuk menanggapi dari beberapa analisa sebelumnya seperti kebisingan, iklim, curah hujan, sinar matahari itu ya. Nah, terus nanti juga mungkin ada yang untuk pola sirkulasi, aksesibilitas juga bisa. Nah, tergantung nanti pengelompokan dari jawaban respon dari masing-masing analisa yang sebelumnya, karena memang saling berkaitan satu sama lain. Jadi bisa dicermati dari masing-masing analisa yang kalian lakukan sebelumnya. Terus kemudian ini juga pembagian dalam peta ya. Di sini mana yang padang rumput, ini yang mana taman belukar, kemudian hutan produksi. Nah, itu nanti bisa juga kalian buat peta seperti ini juga bisa. Nanti tergantung kreativitas dari teman-teman kelompoknya masing-masing, atau masing-masing penganalisa juga harus bisa membuat analisa ini. Nah, nanti silahkan mau dibuat seperti apa. Kemudian, nah ini ada kebisingan dan vegetasi, misalnya kondisi existing. Set merupakan lahan persawahan dengan vegetasi padi secara dominan. Kemudian tidak memiliki vegetasi besar pada existing. Ini area belakangnya. Area belakangnya. Tingkat kebisingan pada lokasi sangat kecil karena suara dapat langsung merambat lewat udara, karena memang tidak ada ini ya. Terus kemudian site membutuhkan vegetasi tambahan sebagai penyaring debu. Nah, di sini perlu ada penyaring debu di sini. Nah, ini untuk ininya existingnya ya, existing. Nah, kita lihat tanggapannya untuk yang
ini tanggapannya. Nah, ini ternyata di sini tanggapannya adalah nah, di sini ada vegetasi sebagai penyaring view agar area privat tidak terekspos secara langsung. Nah, mungkin nanti apa namanya? Kita tahu nanti kan posisi bangunannya di sebelah mana, itu juga bisa sebagai penyaring view agar area privat itu tidak langsung terlihat. Misalnya di sini ya, misalnya bangunannya yang hitam ini, kemudian kita kasih pohon-pohon ini agar tidak terlalu terlihat bangunan yang dikatakan privat. Misalnya di sini yang privatnya, misalnya. Nah, terus kemudian site sangat membutuhkan vegetasi tambahan sebagai penyaring debu, peredam suara, atau shading. Nah, itu nanti site-nya berarti nanti diletakkan di sebelah mana untuk vegetasi tambahan sebagai penyaring debu dan peredam suara. Nah, tergantung nanti analisa yang sebelumnya. Nah, analisa yang terkait iklim, curah hujan, dan lain sebagainya itu. Kemudian vegetasi juga. Nah, terus kemudian ini padi tidak semua dihilangkan, sebagian dapat dijadikan unsur vegetasi pada lanskap. Jadi ini tetap ada, tetap dibiarkan. Nah, kemudian diberikan tambahan perindang ketapang. Mungkin nanti diberikan pohon-pohon yang dengan jarak tertentu. Nanti kalian juga bisa menuliskan kira-kira antar pohon ini berapa sih jaraknya yang sesuai standar. Nanti kalian bisa lihat, mungkin biayanya 5-10 meter ya per pohon. Nah, itu nanti bisa kalian terapkan juga. Nah, terus kemudian ini ada penyaring angsana dan peneduh sebagai pergolanya ya. Nah, ini misalnya jalan tingkat kebisingannya, kemudian ada penurunan, mungkin jalur hijau tanaman itu ya, rumput gitu. Kemudian di sini ada pohon, baru selokan saluran irigasi, pohon lagi, baru di sini bangunan. Jadi ada ininya agar tingkat kebisingannya tidak lurus langsung terdengar ke bangunan. Jadi ada mungkin dari konturnya juga bisa dimainkan dengan ditambahkan dengan tumbuhan-tumbuhan ini sebagai penyaring suara dan sebagai peneduh pun juga bisa. Ini contoh salah satu untuk respon untuk menanggapi dari permasalahan existing yang sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, untuk yang slide ini sudah mungkin itu. Nah, ini untuk tambahan ya, untuk materi tambahan terkait vegetasi. Nah, di sini ada material penutup area sirkulasi macam-macamnya ya. Macam-macam untuk penutup area sirkulasi, bisa juga dengan rumput gajah, kemudian paving block. Nah, nanti sirkulasi kalian selain menentukan pola sirkulasi dan nanti dan pola in-out aksesibilitasnya, kalian juga akan menyebutkan penutup area tersebut terus menggunakan apa. Ada yang menggunakan aspal, ada yang menggunakan paving, kemudian grass block, paving block. Nah, nanti kalian harus menjelaskan itu juga. Nah, terus kemudian ini juga tata letak dari vegetasi. Ini ada macam-macam vegetasi. Ada tanaman sebagai penghasil buah. Dan nanti untuk area berkebun, untuk area taman bunganya, nanti bunga yang digunakan ada bunga apa saja. Terus kemudian area rawat jalan, area-area tertentu yang membutuhkan suasana keindahan ya, itu nanti juga bisa digunakan. Jadi tergantung nanti masing-masing objek studinya nanti seperti apa, nanti juga disesuaikan dengan fungsi bangunannya. Nah, ini misalnya untuk rumah sakit, ini untuk area rawat jalan karena orang pusing dengan sakit ya, nanti bisa juga diberikan dengan tanaman bunga atau tanaman perdu yang indah agar orang itu bisa menikmati keindahan warna-warni dari bunga, itu juga bisa. Terus kemudian untuk area entrance atau antara exit in out-nya, aksesibilitasnya, bisa juga ada taman di lahan belakangnya, kemudian ada parkiran, itu bisa dijadikan ada pohon peneduh di situ. Nah, itu nanti untuk tata letak vegetasinya. Nah, kemudian untuk tanaman, vegetasi ini ya, tanaman merupakan elemen utama lanskap. Tidak ada lanskap tanpa elemen tanaman. Bahkan pada
rock garden di sekitarnya juga terdapat tanaman. Nah, kemudian tanaman merupakan sumber keindahan dan kenyamanan dan memberi daya dukung terhadap kehidupan. Jadi kalau misalnya tidak ada tanaman, tidak ada penghijau, ada yang warna hijau, warna-warni bunga, kemudian vegetasi pohon-pohon, itu juga orang kalau misalnya stres itu kalau melihat hijau itu rasanya segar gitu ya, mengikuti segar udara yang dihasilkan, juga pandangan mata juga lebih enak di situ. Nah, ini tanaman secara alami itu sudah indah, namun demikian penataan tanaman dalam lanskap diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat tanaman dalam menciptakan landscape dan tapak yang ideal. Jadi tidak asal kita menaruh tumbuhan-tumbuhan itu, tapi kita juga harus mengatur pola dan posisi-posisi landscape yang indah, penyusunan tanaman itu seperti apa. Jangan hanya berkumpul di satu tempat tapi tidak di pola. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui nanti dari masing-masing objek studi bisa menentukan pola landscape penyusunannya, seperti kayak yang di kota-kota besar itu kan landscape-nya udah bagus-bagus ya. Ada yang di pola sebagai zigzag, ada yang polanya labirin, ada yang polanya juga ombak, itu juga nanti. Dan ini ada hierarkinya juga. Mungkin yang di tengah-tengah itu posisinya tanaman yang tinggi, di tengah-tengah tanaman yang tinggi, kemudian sekitarnya tanaman perdu, sekitarnya lagi ini bunga-bunga yang lebih pendek, itu nanti ada hierarkinya sendiri-sendiri, agar jangan taruh yang di sini itu yang tanaman yang pendek, terus sini tanaman yang tinggi, jadi kan yang di dalam tidak bisa terlihat. Itu juga harus diperhatikan untuk polanya. Terus kemudian ada beberapa jenis tanaman tertentu yang mempunyai makna simbol dan arti penting dari suatu kebudayaan. Nah, tergantung nanti lokasinya teman-teman masing-masing. Oh, mungkin yang di kota A itu lambangnya dengan bunga anggrek. Nah, berarti nanti posisi bunga anggreknya diletakkan di mana sebagai simbol dari kebudayaan atau tradisi dari kota tersebut. Itu juga harus diperhatikan. Nah, terus kemudian ini teratai sebagai simbol dari kebudayaan Mesir kuno. Ini ya, pohon ara dihormati dan dipuja oleh para petani karena kayu, buah, dan keteduhan yang diberikan. Jadi kalian juga satu survei harus dilihat sekitarnya. Oh, kira-kira kok banyak tanaman ini ya, atau enggak? Kira-kira nanti di lokasi tersebut yang sesuai dengan budayanya mereka itu ada tanaman atau vegetasi apa saja, itu juga harus diperhatikan. Jangan asal memberikan tanaman tapi tidak disesuaikan dengan budaya dari area tersebut. Kemudian ini pohon anggur, palem, zaitun, dan itu juga dilekati simbol yang serupa. Kemudian evolusi dari agama-agama, urbanisasi pendudukan, perkembangan suatu industri pertanian telah merubah perhubungan yang erat antara tanaman dengan manusia yang telah ada sampai abad 19. Itu nanti kalian ceklah nanti masing-masingnya ada maknanya satu-satu untuk vegetasi. Kemudian penanaman pohon untuk kesan-kesan estetik dan kesenangan puncaknya pada akhir abad 20 dengan didukung dan dipertahankan oleh sejumlah penanam yang cakap dan terlatih. Jadi beberapa memang pohon yang sudah tidak ditanam atau memang berkesan yang dulu yang sekarang minim, itu juga ada juga yang ditanam atau dilestarikan ya agar tetap ada hingga sekarang. Nah, ini ciri-ciri tanaman landscape. Itu ciri fisik, ciri organ tanaman yang diapresiasi oleh indera manusia, yaitu ciri akarnya, tajuk, batang, cabang, daun, bunga, spora, dan bunga. Kemudian ciri ekologisnya secara hortikultura, ini cirinya yang berkaitan dengan adaptasi tanaman yang terhadap lingkungan tumbuh dan budidaya tanaman. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Terus kemudian pengelompokan pola pertumbuhan, yaitu ada rumput, tanaman penutup tanah, semak, pohon, tanaman memanjat, tanaman epifit, dan hemi-epifit atau tanaman pencekik untuk pola pertumbuhannya. Nah, ini penampakan organ tanaman yang memberikan ciri fisik mencakup pola pertumbuhannya, arsitek tajuk, dimensi, nah tingginya berapa, diameter maksimal pohonnya itu berapa, bentukannya nanti seperti apa, kemudian warna, tekstur, bayangan,
Kemudian dari aromanya, suaranya bila terkena angin itu bagaimana, kemudian umur pohon tersebut sampai berapa, kemudian sifat menggugurkan daunnya, kemudian fungsi dan penggunaan dalam landscape ini juga harus diperhatikan sebelum kalian menggunakan pohon tersebut sebagai referensi nantinya yang diletakkan pada tapak. Nah, kemudian tanaman dibagi menjadi 6 klasifikasi. Ada tanaman ekologi, botani, hortikultura yang dinilai untuk estetikanya, pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman, dan penggunaan taman dalam rancangan tapak. Untuk ciri ekologisnya itu adaptasi terhadap faktor lingkungan, iklim, curah hujan, suhu, penyinaran, kemudian kecepatan angin, lama penyinarannya, kemudian tanah, air, udara, ruang tumbuhan, dan lingkungan biotiknya. Nah, persyaratan budidaya adalah memperbanyak dan memeliharanya. Untuk klasifikasi botani itu menggolongkan masanya dari jenis tanaman ke dalam keluarganya, ya ordo, ya family, kayak biologi itu ya, induk jenisnya, kemudian rumpun spesiesnya, variasi yang menurut kesamaan pada bunga, buah, atau daun. Kemudian klasifikasi taksonomi ini adalah berguna di dalam menyusuri rumpun yang belum ditemukan dalam dunia tumbuhan. Sistem ini juga diberi nama Latin yang berlaku dan sama di seluruh dunia. Oleh karena itu berguna dalam penyusunan dan perincian. Untuk hortikultura itu seperti pohon semak, rerumputan, tanaman tahunan, penutup permukaan, dan tanaman rambat. Ini merupakan salah satu penggolongan penggolongan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi arsitektur pertamanan dan perancangan. Ini kayaknya ada ground cover sebagai tanaman tumbuh rendah menjalar ke arah bidang horizontal. Ini fungsinya untuk menutup permukaan yang dapat mengendalikan erosi pada dataran landai. Kemudian membentuk pola tertentu bila dilihat dari atas. Kemudian menyerap panas, lembab, debu, serta mengendalikan erosi. Tanaman penutup permukaan terdapat dalam berbagai macam bentuk, ukuran, daun, warna, dan tekstur. Jadi penutup tanah ya, itu nanti menggunakan tanaman jenis ground cover. Nah, seperti ini ya. Untuk masuk ground cover, dia ada lapangan sepak bola, kemudian golf, itu juga masuk ground cover. Untuk semak, ketinggian semak itu kisaran 3-10 kaki, digolongkan sebagai tanaman berbatang kayu dan sering bertangkai banyak dengan ranting-ranting yang rendah dan kecil ya biasanya ya, kecil rendah. Nah, fungsinya itu semak yang tumbuh rendah ini dapat diatur sebagai pembagi ruangan. Nah, itu pembagi ruangan, kemudian pengarah untuk aksesibilitas atau sirkulasi juga bisa. Nah, ini lebih seringnya digunakan untuk pemisah fisik daripada secara visual. Jadi lebih untuk pemisah secara fisik. Kemudian semak-semak yang lebih besar yang tumbuh sebatas mata akan membentuk ruang-ruang tegas. Jadi tinggi ya, setinggi hampir manusia. Semak-semak tinggi itu fungsinya untuk memang menekankan ada batasan ruang antara ruangan yang dibatasi A dengan yang B misalnya seperti itu. Kalau semak yang rendah kan hanya pengatur ya atau pengarah misalnya seperti itu. Kemudian semak yang dapat ditanam dalam bentuk alamiahnya untuk diperoleh bunganya atau buahnya dapat digunting dengan dipangkas dalam bentuk tertentu. Jadi bisa juga dipotong dari bentuk-bentuk ya, itu juga ada yang seperti itu. Nah, ini contoh yang seperti semak-semak kecil yang pohon ini. Nah, ini sebagai pengarah aja juga bisa. Ini juga, ini lebih ke tumbuhan nih kayaknya, pohon ya, pohon. Ini semak-semak yang kecil nih yang bisa dibentuk, itu nanti termasuk semak-semak juga yang kategorinya tinggi. Kemudian pohon ini juga memiliki batang tunggal dan tumbuh dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Jenis pohon ini ada yang berganti daun, berdaun lebar, selalu berdaun, dan yang daunnya jarum-jarum, bentuk jarum.
Nah, kecepatan pohon itu pertumbuhannya berbeda-beda tergantung kondisi pohon dan lingkungannya. Kemudian pohon yang tumbuhnya lambat akan memakan waktu yang cukup lama untuk mencapai ukuran sepenuhnya. Maka penanaman pohon dapat dilakukan dengan 2 tahap. Penanaman yang berjarak dekat guna mendorong pertumbuhan ke atas, kemudian setelah mencapai ketinggian tertentu akan dilakukan pemangkasan. Jadi disesuaikan dengan pohonnya, jenis pohonnya. Nah, ada bentuk tajuk pohon ya. Bentuk atasnya itu ada yang seperti ini, ada yang bentuknya lancip juga ada, itu nanti itu namanya tajuk pohon. Ini ada bentuknya bulat, bentuknya kubah, kolumnar, ada yang oval, kerucut, bulat menjurai, bentuknya V, kemudian menyebar juga ada. Ini ya macam-macamnya tajuk, ada yang bulat, kubah, kolumnar, kerucut, menyebar, bentuk V, menjurai, sama oval. Kemudian ada tanaman rambat. Beberapa jenis tanaman rambat itu memerlukan penahanan berupa tali pengikat atau tempat untuk melekat. Dinding sebuah bangunan dapat ditutup oleh tanaman tersebut dengan maksud untuk menyekat dan untuk mengurangi kesilauan. Nah, pagar kawat dapat berubah menjadi pagar hijau. Nah, ini nanti bisa juga sebagai pagar ya di sini ya. Nanti untuk bisa juga jadi pelindung juga bisa, nanti tergantung posisi tanaman rambatnya seperti apa. Nah, kemudian klasifikasi estetika terdapat berbagai macam variabel meliputi daun dan bunga, warna dan ukuran, bentuk dan tekstur, bentuk tanaman dan keseluruhan dan perbedaan musim. Hal ini merupakan beberapa kualitas visual yang dapat digabungkan dalam rancangan. Nah, itu mungkin untuk tambahan dari vegetasi. Mungkin nanti selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan di minggu depan. Jika ada pertanyaan silakan langsung komen di bawah, nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di minggu depan.